Pemirsa, selain faktor cuaca, tentu tim SAR gabungan yang melakukan penyelamatan ataupun juga melakukan proses evakuasi juga mendapatkan tantangan tersendiri dari kondisi para korban. Ada yang cedera, bahkan kita tahu bahwa yang mendapatkan cedera terparah adalah Kapolda Jambi. Kabar terakhir yang kami dapatkan adalah patah tulang kanan tangan, kemudian juga patah bagian pinggang. Nah, untuk bisa mengetahui sebenarnya bagaimana proses dari pemulihan penyembuhan yang harus dilakukan terhadap para korban ini yang kita tahu sudah terdampar di hutan belantara selama 3 hari, bahkan juga mendapatkan cedera. Kita akan dapatkan informasinya dari Dr. Tessa Apriesta selaku dokter spesialis kedokteran penerbangan. Selamat malam, Dr. Tessa. Ya, selamat malam. Baik, Dr. Tessa, kita tahu bahwa para korban ini mulai hari Minggu sudah terdampar di hutan belantara, baru kemudian Senin kemarin mendapatkan bantuan logistik dan hari ini alhamdulillah berhasil dievakuasi. Tentunya Dr. Tessa dari pengalaman yang ada bisa memberikan gambaran ketika korban kecelakaan pesawat, helikopter atau apapun itu yang terdampar di sebuah medan yang memang jauh dari jamahan manusia, apa yang mereka hadapi, apa yang mereka alami, terutama dari segi fisiknya, Dr. Tessa. Oke, ya pastinya cederanya ya bisa macam-macam ya. Kalau trauma bisa tadi seperti dibilang kan ada patah tulang, ada mungkin patah pelvisnya juga, mungkin juga luka-luka lainnya. Dan juga tentunya pastinya dengan keterbatasan logistik makanan, minuman yang mereka bisa merasa kelaparan segala macam, dan juga pastinya stres mentalnya. Nah, itu perlu kita waspadai juga, kita tanganin. Makanya begitu kalau kita evakuasi pun sebisa mungkin kita stabilkan dulu pasiennya. Yang tadi seperti contohnya ada fraktur segala macam, kita stabilkan dulu, baru nanti kita evakuasi untuk ke tempat fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan yang lebih lengkap. Baik, para korban ini kan baru mendapatkan asupan, setidaknya logistik makanan lengkap kita harapkan itu adalah kemarin. Tapi juga beberapa malam ini karena menginap di sana, artinya juga ada udara dingin, angin yang begitu kencang. Karena cuacanya juga seperti itu, Dr. Tessa, hujannya juga cukup deras, mengganggu, kabutnya, kemudian juga anginnya begitu kencang. Sehingga saya yakin di sana di hutan belantara malam semakin dingin juga. Ini tentunya membawa efek juga kepada kondisi kesehatan dari para korban. Iya, iya, pastinya dia kan pasti dengan cuaca yang ekstrim, padahal terutama saat kondisi akhir-akhir ini ya, di mana sering hujan panas, lebih sering hujan, itu resiko juga bisa terpapar hipotermi ya, bisa kedinginan segala macam. Itu kalau tidak ada pakaian hangat, selimut tebal, nah itu bisa menyebabkan masalah kesehatan baru bagi penderitanya, bagi para korban. Masalah kesehatan baru seperti apa, Dr. Tessa? Mungkin juga bisa dijelaskan. Termasuk dokter, ini kan kalau seperti yang dialami oleh Kapolda Jambi ini dengan kondisi patah tulang, dengan kemudian terkena angin yang semakin dingin, tentunya bagian yang cedera tersebut terasa semakin sakit. Betul, betul. Pastinya terasa semakin sakit kan. Yang patah itu kan pasti juga dia kalau tidak distabilkan, dengan dia terus bergerak makin lama, yang ditakutkan salah satunya bisa nanti malah bisa semakin parah, bisa yang tadinya mungkin hanya fraktur tertutup bisa menjadi fraktur terbuka, atau juga bisa ada resiko perdarahan, timbul resiko terjadinya perdarahan. Nah itu kalau sampai perdarahan tentunya nanti bisa pasiennya bisa menimbulkan resiko lainnya lagi, bisa menjadi penurunan kesadaran dan segala macam. Yang itu bisa ujung-ujungnya bisa sampai mengancam nyawa, yang itu harus diwaspadain. Iya, Dr. Tessa, sebenarnya apa kemungkinannya kalau menurut pandangan Dr. Tessa ketika Kapolda Jambi ini kemudian patah tangan kanan dan patah pinggang, informasi terakhirnya, berarti apa yang dialami oleh Kapolda Jambi ini? Itu karena posisi jatuhnya kah, membenturkah atau seperti apa? Iya, ya pastinya kan kalau ini kan dia namanya jatuh pendaratan darurat, bisa mungkin terbentur sana sini, meskipun mungkin masih memakai seat belt, tetap aja ada resiko benturan ya. Itu bisa menyebabkan patah tulang. Dan paling ditakutkan di sini kalau yang di fraktur di pinggang,
itu takutnya nanti terjadi trauma saraf. Nah, itu harus diwaspadain. Nanti juga harus hati-hati dalam penanganannya dalam mengevakuasi pasiennya. Baik. Takutnya nanti kalau kita sembarangan mengangkutnya nanti bisa terjadi trauma baru, bisa kena takutnya jadi trauma saraf. Ya, ditakutkan terjadi trauma saraf. Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat juga mungkin yang masih awam mengenai istilah ini, Dr. Tessa. Apa trauma saraf dan apa akibatnya sebenarnya? Oke, trauma saraf yang ditakutkan nanti dia jadi lumpuh gitu. Maksudnya sarafnya sobek segala macam. Jadi pasiennya nanti bisa mengakibatkan kalau mengalami kelumpuhan. Kelumpuhannya di mana itu tergantung dari saraf yang terkena. Bisa hanya misalnya contoh yang terkena lumpuh di anggota gerak badannya. Gitu. Baik, Dr. Tessa, mungkin terakhir ini. Setelah kemudian mendapatkan perawatan di rumah sakit, begitu apa sebenarnya perawatan paling cepat seperti apa yang harus diberikan kepada mereka para korban ini, Dr. Tessa? Apalagi yang kita tahu ada 6 korban, ini memang kita harapkan mendapatkan perawatan layak tentunya Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Tapi masih ada juga 2 orang ini yang masih mendapatkan perawatan hanya di Rumah Sakit Darurat di Merangin, dokter. Ya, oke. Baik, tentunya apa yang perlu ditanganin seperti kita di dunia kedokteran itu pertama kali ditanganin bagaimana airway breathing-nya, oksigenasinya apakah cukup segala macam, kemudian juga sirkulasinya bagaimana. Itu maksudnya hal-hal yang dapat mengancam nyawa dari para korban. Kalau itu sudah tertanganin, baru yang lainnya ditanganin. Baik, Dr. Tessa. Ya, baik dok, ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, mungkin juga tadi saya sempat singgung juga tadi faktor-faktornya dari patah tulang di tangan, patah tulang di pinggang. Nah, itu apakah ada perdarahan atau enggak, itu yang perlu dicari, termasuk yang perlu dicari pertama kali, apakah ada perdarahan yang terjadi di para korban. Itu yang harus ditangani secara segera karena itu yang dapat mengancam nyawa. Baik, Dr. Tessa Apriesta selaku dokter spesialis kedokteran penerbangan. Terima kasih dokter sudah memberikan informasi ini kepada kami, kepada masyarakat. Ini juga jadi upaya untuk bisa mengedukasi masyarakat dan kita harapkan ke-8 korban ini bisa mendapatkan perawatan yang maksimal, dokter. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya, dokter. Ya, terima kasih.